Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Melawan Keraguan. Dalam Kejadian 18 ayat 13 sampai 14. Demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Keraguan. Wajarkah kita sebagai orang percaya mengalami keraguan dalam menanti janji Tuhan? Seringkali keraguan dipahami sebagai lawan dari iman. Namun seorang teolog bernama Paul Tillich mengatakan bahwa keraguan bukan lawan dari iman, melainkan salah satu unsur dari iman. Jadi menurutnya, iman yang teguh hanya diperoleh ketika orang percaya berhasil mengalahkan keraguan. Keraguan sebenarnya menunjukkan keterbatasan pemahaman kita sebagai manusia yang tidak maha tahu. Pada dasarnya kita adalah manusia yang sama seperti Sarah, yang membutuhkan jawaban nyata dan sesuai realita agar tidak menertawakan ataupun meragukan janji Tuhan. Tapi tahukah kita bahwa Abraham yang menjadi salah satu tokoh teladan iman sekalipun pernah ragu dan menertawakan janji Tuhan? Kita bisa baca sama-sama dalam Kejadian 17 ayat 17 sampai 18. Kemudian dalam Markus 9 ayat 24 mencatat pernyataan yang membingungkan dari seorang ayah yang anaknya kerasukan setan. Dia berkata demikian, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ini adalah contoh bahwa iman dan keraguan sebenarnya selalu berkaitan dengan pengharapan. Tetapi pengharapan sifatnya tak kasat mata, karena itu iman kita harus menjadi dewasa supaya keraguan tidak menghentikan iman kita untuk percaya. Keraguan selalu menyertai proses bertumbuhnya iman kita, karena sebenarnya ada rasa ingin tahu terhadap rencana Tuhan di baliknya. Sedangkan ketidakpercayaan muncul ketika kita berhenti pada titik keraguan tanpa mencari jawabannya di dalam Tuhan. Nah, dari kisah Sarah dan Abraham kita melihat bahwa keraguan yang diatasi sebenarnya dapat memperteguh iman dalam menanti janji Tuhan digenapi. Jadi, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah yang membuat kita sedang meragukan penyertaan Tuhan? Apakah yang membuat kita meragukan bahwa Tuhan selalu ada bagi kita? Pertanyaan pentingnya, sudahkah kita membawa keraguan itu kepada Tuhan? Jangan biarkan keraguan menghentikan langkah iman kita, karena Tuhan pasti campur tangan atas semua persoalan kita. Jadi keraguan adalah tanda tanya, sementara iman adalah tanda seru. Kisah yang paling meyakinkan, terpercaya, dan realistis mencakup keduanya, kata Chris Jamie, seorang seniman dari Amerika Serikat. Yang kita perlu terapkan hari ini, it's okay kalau kita pernah ragu atas janji Tuhan. Tapi untuk memiliki iman yang bertumbuh, kita harus membawa keraguan itu pada Tuhan dalam doa dan disiplin belajar kita, supaya keraguan itu tidak membuat iman percaya kita luntur, melainkan semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kalau secara manusia kami diingatkan kembali bahwa kami sering ragu Tuhan, kami sering mempertanyakan kehadiran-Mu atas setiap situasi yang terjadi, terlebih situasi buruk yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, mungkin ada yang sedang ragu, kuatkan iman kami. Buat kami yang pernah ragu, biarlah kiranya Kau menopang kami untuk tetap percaya kepada janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.